hati-hati dengan pengucapan. Kalau engkau emosi, engkau marah dengan anakmu, hati-hati jangan sampai engkau mengumpat, jangan sampai engkau mengutuk. Karena kutukanmu akan menjadi derita bagi anak-anak yang engkau lahirkan. Salam sejahtera, salam di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada hari ini kita jumpa dalam acara Paulus Rahel Ministry. Dan hari ini saya akan memberitakan satu tema kebenaran firman Tuhan. Amarah mama penderitaan aku. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah pelayananku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Demikian bunyi firman Tuhan di dalam 1 Tawarikh 4 ayat 9 sampai dengan 10. Apa arti sebuah nama? Nama menentukan masa depan orang tersebut. Tapi sebelum saya membahas tuntas tentang ini, kita terlebih dahulu mau berdoa agar firman Tuhan bukan sekedar logos, tapi firman Tuhan akan menjadi rema dalam hidup kita semua. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, pada hari ini kembali kami jumpa untuk mendengarkan renungan singkat bagaimana sebuah perkataan akan mempengaruhi masa depan seorang anak. Untuk itu ajar kami dapat mengendalikan setiap perkataan, bahkan setiap yang kami ucapkan boleh mendatangkan berkat bagi pohon keluarga kami. Urapi kami semuanya Bapa, sehingga firman yang disampaikan boleh memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Apa arti sebuah nama? Ternyata nama mempunyai pengaruh yang sangat-sangat luar biasa, dan biasanya nama tersebut akan menentukan garis kehidupan orang tersebut. Ada beberapa contoh di Alkitab. Yang pertama, contoh Yakub. Yakub artinya penipu, dan dari kehidupan Yakub menipu Esau. Lalu ada kelanjutannya, Esau ditipu oleh mertuanya. Yabes artinya penderitaan, karena ketika mamanya mengandung dia, mamanya menderita penderitaan yang sangat-sangat hebat luar biasa. Lea artinya jenuh, Lea artinya bosan, Lea artinya mencari keadilan karena ketidakadilan di dalam rumah tangga mereka. Loruhama artinya tidak mendapat belas kasihan Tuhan, karena Loruhama lahir dari perselingkuhan Gomer dengan pria lain yang bukan suaminya. Juga Loami artinya Tuhan membuang, karena memang dari kisah ini Gomer berselingkuh sehingga lahirlah anak-anak yang dikatakan dunia anak yang haram. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada orang tua yang memberi nama anak pada peristiwa kejadian alam. Contoh, ada lumpur lapindo, dan ketika anak itu lahir dikasih nama anak itu Lapindo. Mungkin saat ini sedang ada COVID-19, maka dikasih nama anak itu Corona. Lalu ada anak yang dilahirkan di kereta, maka anak itu dikasih nama Kereta. Nah, satu hari saya bersekolah, lalu ada sekolah malam untuk orang-orang yang bekerja. Lalu ketika sekolah malam ada seorang ibu melahirkan dan diberi nama anak Pepi. Karena apa? Yang menolong adalah guru daripada anak tersebut yang namanya Pepi. Nah, saudara, ada banyak orang tua memberi nama anak mempunyai makna yang luar biasa. Nah, ada satu peristiwa yang sangat tidak mengenakan. Setiap perkataan yang negatif itu sangat mendampak bagi diri kita, bahkan bagi diri orang lain. Nah, pada suatu kisah bagaimana orang tua Yabes sedang mengandung Yabes, dan dia mengalami penderitaan teramat yang sangat-sangat. Dalam kesakitan proses kelahiran Yabes, mamanya memberi nama kutukan. Nama kutukan
Tuhan itu adalah Yabes. Yabes artinya penderitaan. Yabes artinya sial. Yabes artinya sesuatu yang tidak mengenakan. Dan akhirnya sepanjang hidup Yabes, di situ penderitaan selalu mengikuti dia. Dipandang di sepanjang kehidupan Yabes, di mana ada Yabes, di situ identik ada penderitaan. Jadi para orang tua, hati-hati dengan pengucapan. Kalau engkau emosi, engkau marah dengan anakmu, hati-hati jangan sampai engkau mengumpat, jangan sampai engkau mengutuk. Karena kutukanmu akan menjadi derita bagi anak-anak yang engkau lahirkan. Seperti Yabes, lahir dikutuk oleh mamanya dan akhirnya hidupnya penuh dengan penderitaan. Di mana ada Yabes, pasti ada penderitaan. Saudara bisa bayangkan enggak? Kalau Yabes sekolah, penderitaan, dipanggil begitu. Ya. Lalu Roh Ruhamah dan Roh Ruami, Tuhan membuang, dipanggil begitu, enak enggak? Enggak enak. Secara kejiwaan Yabes sangat menderita. Ya, mungkin kalau ada orang tua yang melahirkan anak lalu kasih nama COVID. Dan saudara bisa bayangkan anak itu dipanggil COVID. Yang banyak membunuh, banyak membawa kematian bagi umat manusia di seluruh dunia ini. Jadi hati-hati para mama, para orang tua. Kalau engkau sedang emosi, kalau engkau sedang marah, jangan sampai engkau memberikan nama kutukan. Seperti Yabes, bagaimana mamanya memberi kutukan kepada Yabes. Tapi satu hal, ketika Yabes belum mengerti kebenaran firman, dia hidup dengan penderitaan karena kutukan dari orang tuanya. Tapi ketika Yabes sudah dewasa, ketika Yabes mengerti arti kebenaran, Yabes bangkit. Dia merubah kutukan yang diucapkan, yang dilepaskan mamanya menjadi berkat. Dengan cara apa? Dia mencari Tuhan, dia menangis, dia meratap mohon perubahan nasib. Dan akhirnya apa yang dikatakan Yabes, saya akan ulangi sekali lagi. 1 Tawarikh 4 ayat 9 dan 10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Nah saudara, kita akan baca dalam satu kebenaran firman Tuhan yang mengatakan bahwa Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudara, kalau kita ada di sebuah ruang yang hampa, lalu ketika kita berbicara, kamu anak baik maka akan terjadi gema, kamu anak baik, kamu anak baik, kamu anak baik. Tapi kalau kita mengucapkan kata yang tidak baik, penderitaan, dan itu akan berbalik. Itu akan berbalik saudara. Makanya hati-hati di dalam penggunaan tutur kata. Ketika engkau marah, ketika engkau emosi, jangan keluarkan kata-kata kutukan kepada anakmu. Karena itu akan terimprint di pikiran anak tersebut. Dan memori itu akan terus diingat. Kata yang melukai akan teringat. Ya, kata yang melukai akan teringat. Ada sebuah penyelidikan, seorang dokter ya menggendong anaknya, menyusui anaknya, dia memakai satu alat kedokteran ya. Dia menggendong anaknya, lalu nyusuin anaknya dan anaknya senang sekali. Dan dengan alat itu dia bisa lihat getaran-getaran indah di komputer. Tapi ketika anaknya itu tanpa sengaja menendang alat yang mendeteksi di komputer, mamanya bilang no. Dan langsung terlihat ledakan-ledakan emosi yang luar biasa di layar komputer. Apalagi kalau ini kita lakukan dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Kata-kata yang menyakitkan itu akan mengumbar emosi jiwa psikologis seorang anak. Hati-hati dengan ucapanmu. Sekolah minggu mengatakan, hati-hati gunakan mulutmu.
Hati-hati gunakan mulutmu, Allah Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Ya, hati-hati dalam perkataan. Karena apa? Kata-kata sedikit itu bisa melukai anak dan bisa mempengaruhi pola kehidupan anak tersebut. Nah, saudara, saya akan mengakhiri kebenaran firman Tuhan ini dengan sebuah kisah nyata di Pulau Solomon. Pulau Solomon, penduduk Pulau Solomon, ya, kalau dia, ya, penduduk ini masih seperti suka ingin membangun lahan, berpindah-pindah tempat, ya. Jadi, ketika mereka akan buka lahan baru, ada banyak pohon-pohon besar. Ya, nah kalau pohon-pohon besar itu ditebang dengan cara tradisional itu sangat melelahkan dan sangat melelahkan serta membahayakan serta dapat mungkin merusak ya rumah-rumah yang ada di sekitarnya. Maka caranya bagaimana? Maka mereka beramai-ramai setiap hari. Jadi para penduduk beramai-ramai setiap hari mengitari, mengelilingi pohon yang akan ditebang. Lalu penduduk itu mengutuki dengan kata-kata kotor, mengutuki dengan kata-kata intimidasi, setiap hari dikelilingi. Dasar pohon gak bagus, matilah kau, begini pokoknya pohon itu dikutuk. Nah, dalam tempo beberapa hari, maka pohon itu akan layu. Pohon asal bisa stres dikutuk, saudara. Maka dalam beberapa hari pohon itu akan layu. Lalu tetap dikutuk dan dalam beberapa hari pohon itu akan tumbang. Jadi gak perlu mengeluarkan tenaga yang besar untuk menobang pohon itu. Cukup dengan kata-kata kutukan. Nah, hati-hati saudara dengan mulutmu. Kalau engkau katakan dasar lu kamu, wajahnya gak cantik, bodoh, dan itu akan terimprint. Jadi ketika dia sekolah dia ingat kata-kata mamanya. Aku bodoh. Ketika ada pria yang mau mendekati dia, aku nggak cantik. Jadi benar, akhirnya anak itu bodoh dan tidak cantik. Akhirnya jauh dari jodoh. Jadi hati-hati karena perkataan seorang mama bisa menjadi kutuk bagi anak tersebut. Berarti saudara sudah merusak rencana Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi masa depan anak tersebut. Beberapa waktu yang lalu saya pernah khotbah, kalau ada seorang yang menyesatkan anak kecil, lebih baik dikaitkan di batu kilangan dan ditenggelamkan ke dalam laut. Artinya, zaman dulu, zaman Alkitab sudah ada hak asasi manusia. Kalau ada orang nyesatin anak kecil, kaitkan di batu kilangan, tenggelamin ke dalam laut. Artinya apa? Hukum mati. Jadi Tuhan punya undang-undang untuk melindungi anak kecil. Jadi para mama, para orang tua, hati-hati gunakan mulutmu, jangan umbar emosimu, karena ketika engkau memberi kutukan kepada anakmu, engkau menghancurkan rancangan Tuhan terhadap anak tersebut. Hari ini, yang sering engkau kutuk anakmu, angkat tanganmu, taruh tangan di dada, minta ampun sama Tuhan, tarik kutukan itu, dan berkati anakmu. Kalau anakmu ada di antaramu, engkau pegang dia, engkau peluk dia, lalu engkau cabut kata-kata kutukan yang telah engkau ucapkan dan rubah kutukan itu menjadi berkat. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami sebagai orang tua yang mungkin tanpa sadar kami mengutuki anak kami, atau dengan sadar kami mengutuki bahkan menyumpahi anak kami. Pada hari ini dengan otoritas dari Engkau, kami cabut kutuk-kutuk tersebut kepada anak-anak kami dan kami buang ke dalam tubir laut yang paling dalam. Dan pada saat ini dengan otoritas daripada Engkau, kami memberkati anak-anak yang Tuhan titipkan kepada kami. Biar anak-anak kami seperti anak panah di tangan pahlawan. Biar anak-anak kami seperti tunas pohon zaitun yang sangat bermanfaat. Terima kasih Tuhan. Kembali kami katakan bahwa kami tidak bisa merubah nenek moyang di belakang kami, tapi kami percaya kami bisa merubah generasi yang ada di depan kami, yaitu anak kami, yaitu cucu kami. Biar anak dan cucu kami boleh menjadi generasi penerus bagi kami dan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya.